yang masih sering di Kepulauan Riau ini pakai, yang pertama itu ada pantun. Nah itu. Dan yang kedua juga yang sering pakai itu Gurindam 12. Pohon keladi tepi telaga, tumbuh sekucup kembang melati. Integritas diri hendaklah dijaga, perihal korupsi jangan dekati. Mantap. Ya sudah cukup satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera sahabat sekalian. Alhamdulillah saya saat ini berada di Kepulauan Riau, tepatnya berkunjung ke kantor bahasa Kepulauan Riau. Nah tentunya sebagaimana biasanya ketika saya berkunjung ke kantor bahasa, maka kita akan menggali ilmu-ilmu terkait anti korupsi. Sudah bersama saya Mas Faisal Ghazali, ya, SS, Sarjana Sastra. Beliau adalah fungsional penerjemah, juga sudah dapat ahli bahasa dan penyuluh. Ya, nanti perkenalannya biar lebih panjang ke Mas Faisal langsung ya. Selamat siang Mas Faisal. Siap, apa kabar? Siang, Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk diskusi ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengajak. Iya, terima kasih. Oke. Boleh dong dilanjutin lagi perkenalannya yang bisa di-share barangkali. Siap. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, boleh dong apalagi yang belum. Ya, terima kasih Pak. Atas kesempatan, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama lengkap Faisal Ghazali, SS. Memang saya latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, kemudian masuk kantor bahasa mulai 2010. Kemudian akhirnya memilih fungsional penerjemah. Oh, Nah, iya, tapi iya. Di 2018 itu sudah mengikuti seleksi sebagai penyuluh. Oh, 2018 ya. 2018 mengikuti seleksi penyuluh, alhamdulillah lolos. Jadi kalau sudah dapat predikat atau sertifikat sebagai penyuluh itu memang berhak menjadi narasumber untuk gitu. kegiatan-kegiatan kantor. Siap. Nah, kemudian mengenai ahli bahasa juga, kalau sudah jadi penyuluh, saya sudah terdata di Badan Bahasa, Pak. Laman Badan Bahasa .kemdikbud.go.id itu nanti ada data ahli bahasa. Iya. Jadi untuk kantor bahasa Kepri ini ada 2 ahli bahasa. Oh. Nanti rencana menyusul satu lagi yang masih proses penilaian temannya. Jadi Mudah-mudahan ya makin banyak ahli bahasa di sini ya. amin. Karena memang sudah ditetapkan standarnya kemarin itu oleh Badan Bahasa untuk menjadi penyuluh dan ahli bahasa itu harus diseleksi dulu, mengikuti ujian seleksi dari Badan Bahasa. Setelah mengikuti ujian, kemudian ada BIMTEK calon penyuluh. Sesudah mengikuti BIMTEK, kalau lulus itu tidak langsung menjadi penyuluh, Pak. Jadi tetap lulus BIMTEK. Kemudian harus melalui proses pendampingan. Jadi 3 kali mendampingi narasumber Badan Bahasa yang sudah berpengalaman, yang sudah senior. Jadi kopilotnya lah kira-kira gitu. Betul, ya. betul. Kemudian 3 kali menjadi narasumber, tapi didampingi oleh narasumber senior juga. Oh, magang ya. Betul, betul. Oke. Jadi nanti kalau bergantung penilaian juga, kalau bagus semua baru dapat keluar sertifikatnya. Oh, siap. Berarti betul-betul teruji di lapangan. Insya Allah. Tadi nama lamannya apa? Badan Bahasa .kemdikbud.go.id. Nah, stop. Ini menarik nih. Kalau kita biasanya bilangnya Badan Bahasa .go.id atau .co.com. Karena ini kantor bahasa yang ngurusin bahasa Indonesia, jadi nggak boleh pakai dot ya. Iya, betul. Itu harus menjadi kebiasaan, sama seperti menyebut nomor telepon. Biasanya kan 08 sekian. Tapi kalau penyuluh bahasa harusnya 08. Karena nggak boleh beda. kosong ya. Nggak boleh kosong. Karena kalau kosong berarti tidak ada isinya. Padahal ada nilainya walaupun nol ya. Betul, walaupun nol. Oke, terima kasih perkenalannya nih. Sama-sama. Saya manggilnya Bang, Mas atau Pak enaknya? Kalau orang Melayu biasanya Bang. Oke, Bang Faisal. Bang, Siap. saya tuh terus terang senang berbagi tentang
budaya anti korupsi. Oh begitu. Ya, Iya. karena saya berpikiran bahwa sebenarnya korupsi ini bisa kita hilangkan lah gitu Betul. dari muka bumi ini lah di Indonesia khususnya. Nah, ternyata di setiap daerah itu yang saya kunjungi itu ada loh nilai-nilai yang dituangkan atau ada ujaran-ujaran yang berbau atau bernada anti korupsi. Kalau di Kepri sendiri apa itu? Ada nggak, Bang? Sebenarnya kalau di Kepri untuk ujaran-ujaran Melayu itu memang kalau dari orang-orang tua dulu mungkin banyak memang diajarkan, tapi memang untuk generasi sekarang sudah mulai jarang. Nah, ini nih. Nah, itu yang membuat masalahnya mungkin nih. karakter-karakter generasi sekarang ini jadinya Iya. lebih bebas karena udah tidak mendengarkan nasihat orang tua lagi. Jadi petuah-petuah dari orang tua itu sudah jarang dipakai. Tapi yang masih sering di Kepulauan Riau ini pakai, yang pertama itu ada pantun. Nah itu, dan yang kedua juga yang sering pakai itu Gurindam 12. Nah Gurindam 12 mungkin banyak orang sudah tahu itu karangan Raja Ali Haji. Iya, cuma isinya apa nggak tahu. Oh, isinya apa? Kan Dari SD udah belajar itu. SD. Pengarang Gurindam 12 adalah titik-titik gitu. Iya. Raja Ali Haji. Dari SD itu belajarnya. Itu gimana kalau konten atau isi dari Gurindam 12? Jadi Gurindam 12 ini memang dibuat Raja Ali Haji ini kalau tidak salah saya itu dia melihat kondisi masyarakat Melayu pada saat itu yang memang perlu tunjuk ajar banyak. Akhirnya perlu apa? Tunjuk ajar, bahasa istilah tunjuk maju. ajar. Iya, istilah Melayu memang tunjuk ajar itu Artinya? untuk pedoman. Oh. Pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, memang dibuat tunjuk ajar Gurindam 12 ini sebenarnya landasannya lebih banyak ke hukum Islam. Jadi Melayu ini memang identiknya dengan Islam. Betul. Jadi kalau istilah orang dulu, kalau sudah Islam berarti sudah Melayu. Oh, gitu. Iya, karena ini juga kalau dari perjalanan sejarah ya, Pak, bahasa Melayu itu mungkin kita kenal, kita pernah tahu pelajar kalau aksara Melayu itu huruf Arab Melayu, atau mungkin kalau istilah linguis itu huruf Jawi gitu ya. Orang ada juga bilang huruf Arab gundul. Nah, yang terkenal itu ya. Yang terkenal itu. Tapi sebenarnya aslinya tidak itu. Jadi Melayu ini kan sudah lama juga, Melayu kuno itu sudah ada juga, dan dulu kalau tidak salah itu bahkan aksaranya itu Sangsekerta juga gitu yang dipakainya gitu Melayu kuno. Jadi sebenarnya perkembangan Melayu sudah sangat lama. Jadi aksara yang dipakai juga sebenarnya berubah-berubah gitu kan. Oh gitu. Karena penyesuaian, tapi karena sudah Melayu ini melekat dengan Islam dan budaya Melayu itu sangat cocok dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai Islam ya. Iya betul. Jadi memang yang paling pas itu memang di Islam gitu. Nah akhirnya tapi walaupun sekarang akhirnya kan bahasa Melayu juga menyesuaikan, jadi menggunakan huruf Latin ya. Iya. Lebih banyaknya gitu. Jadi tapi tetap orang mengingatnya Melayu itu ke aksara huruf Jawi tadi yang huruf Arab Melayu ya. Iya. Arab Gundul gitu. Nah, kalau nilai-nilai yang ada di Gurindam 12 itu apa yang selaras dengan nilai-nilai anti korupsi, integritas itu ada nggak di situ? Iya, untuk Gurindam 12 memang banyak ajaran dari Raja Ali Haji yang dibagikan gitu kan. Dan tadi seperti Pak Arsana bilang itu tidak tahu isinya ya, karena memang lumayan banyak gitu ya isinya. Namanya juga Gurindam 12, jadi Raja Ali Haji itu memang membagi menjadi 12 bagian. 12 bagian. Tiap bagian itu punya tema masing-masing gitu kan. Nah, yang memang pertama itu biasanya lebih dekat kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti bagaimana rukun Islamnya, kemudian nanti tentang kehidupan kita di masyarakat dengan orang tua itu memang sudah dibagi-bagi gitu kan. Nah kalau di sana di Gurindam 12 ada sebenarnya pesan-pesan yang memang mengarahkan untuk anti korupsi kita. Nah untuk pastinya saya mau nggak mau melihat contekan. Nggak apa-apa daripada salah ya. Iya, karena lumayan banyak. Kan ini bukan ujian, jadi Bukan boleh ujian, lihat betul. contekan. Contekan. Oke. Iya, ini
kalau kita ambil dulu ya per penggal ya. Jadi Gurindam pertama itu memang lebih kuat kepada agama. Jadi sebenarnya Raja Ali Haji ini sudah menekankan bahwa kita berdasarkan agama sebenarnya. Dasar kita itu memang agama ya. Ini ada tertuang di Gurindam pertama ini, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, berarti itu sudah menyatakan kalau kita tidak punya dasar agama, ya kita itu bukan siapa-siapa. Jadi intinya dari situ, itu sebenarnya harus menguatkan ke kita juga. Ya, kita jangan menganggap diri kita besar kalau sebenarnya agama itu jauh dari kita. Nah, itu sebenarnya bukan siapa-siapa kita ini. Betul. Nah, itu yang memang harus dipegang. Itu sebenarnya akar untuk anti korupsi gitu. Dalam. Dari situ. Nah, kemudian kalau perhatikan juga Gurindam pasal, nah kita agak lewat banyak ya. Nah, Gurindam pasal 8 ini ada barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Nah, itu sudah menyatakan ya, kalau kita menilai orang gitu kan, sedangkan kepada diri sendiri aja dia berani berbohong, berdusta, ya itu kan, ya berarti jangan dipercaya gitu, karena bisa saja kepada diri sendiri saja dia sudah membohongi, apalagi kepada orang lain. Nah, itu juga jadi akar kita untuk anti korupsi. Jadi kalau kita melihat karakter orang, ya sebaiknya memang kita kenal dulu dengan orangnya. Ini sebenarnya tipe-tipe yang bisa kita beri amanah atau tidak gitu. Nah, jadi kalau memang bisa diberi amanah berarti ya lanjut, tapi kalau tidak bisa diberi amanah itu berarti berbahaya. Khawatirnya nanti akan lebih parah lagi ke berikutnya gitu. Nah, kemudian ada lagi di Gurindam 9. Nah, Gurindam pasal ke-9 yang pertama ini, tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah setan. Itu lebih langsung menohok ya? Langsung menohok. Udah dikategorikan setan. Bukan manusia. Iya, karena kan kita sudah tahu korupsi itu memang tidak baik. Tidak baik, tapi masih dilakukan. Masih dilakukan. Bukan manusia dia. Bukan manusia lagi. Setan. Udah. Walaupun wujudnya manusia. Betul. Jadi itu masih menyambung dengan yang pertama tadi gitu. Yang pesan pertama yang mau disampaikan oleh Raja Ali Haji, kalau memang kita tidak mengenal agama, ya sudah. Kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi memang pesan-pesan di Gurindam 12 ini banyak disampaikan. Makanya di budaya Melayu, kadang Gurindam 12 ini sering disampaikan di tiap acara-acara. Jadi dibacakan gitu. Dibacakan ya? Betul. Bahkan didendangkan dengan syair. Tapi tolong jangan diminta di sini. Bahaya. Nanti keterusan. Padahal saya baru mau minta. Ayo dong Bang Faisal didendangkan dong salah satu pasalnya gitu. Takutnya salah dendang nanti. Oke. Ya. Nah, itu masih ada lagi nggak yang di Gurindam 12 tadi kan 9 ya terakhir itu di pasal 9. Pesan kalau ke Gurindam 10, jadi sebenarnya di tiap Gurindam itu banyak ini ya, banyak barisnya dan pesan-pesannya itu memang lebih lekat ke pesan agama. Gurindam 10 memang ini lebih ke hubungan kita dengan orang tua, dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Nah, ini untuk hubungan keluargaannya. Kemudian ini juga di Gurindam 11, ini juga bagus juga untuk kita. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hajat. Hendak dimulai, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Ini mengenai sikap-sikap kita gitu. Perilaku ya. Betul. Tata krama. Iya. Nah, itu gambaran sebenarnya yang untuk akar-akar Melayu
yang bisa diterapkan sehari-hari yang memang agar menjauhkan kita dengan korupsi. Perbuatan korupsi ya, berintegritas. Betul. Nah, kalau dari apa yang Bang Faisal sampaikan tadi, Siap. itu kan nilai-nilai yang terkandung di dalam Gurindam 12 itu sungguh tinggi ya. Iya, Itu ajaran-ajaran mulia itu Betul. yang tadi Bang Faisal sebutkan. Nah, masalahnya ini sekarang bagaimana itu penerapannya atau kesehariannya di Kepri inilah khususnya ya, Iya. atau di lingkungan adat Melayunya lah gitu, gimana tuh penerapannya saat ini gitu? Iya, sebenarnya untuk penerapannya, kalau untuk Gurindam 12 memang tadi seperti saya sampaikan memang sudah banyak disampaikan, sudah apa, itu memang harapannya agar mengingatkan kita semua agar memang lebih menjaga diri gitu. Walaupun penerapannya sekarang ya mungkin karena perkembangan zaman agak berbeda, kadang sudah orang meninggalkan pesan-pesan bertuah orang tua dahulu gitu. Jadi memang terkadang ada yang terlupa dengan itu. Tapi dalam budaya Melayu ini juga kan bisa orang berpantun. Nah, pantun itu terkadang menjadi sindiran-sindiran juga, sindiran-sindiran dan pesan-pesan juga, amanat-amanat juga kepada masyarakat gitu. Jadi agar memang selalu diingatkan untuk situ gitu. Nah, jadi walaupun sebenarnya untuk orang Melayu mungkin lebih senang dengan keakraban, pergaulan, memang sudah banyak jalin hubungan dengan tetangga, dengan teman. Akrab ya? Iya, betul. Tapi tetap memang ada koridor-koridor yang memang sudah tahulah untuk dijauhi gitu. Nah, sekarang kalau ada yang melanggar nih, Iya. yang melanggar katakan ya ajarannya seperti itu ya, diwarnai oleh nilai-nilai Islam, kemudian budaya juga melakukan pendekatannya dengan secara budaya ya. Iya. Nah, ketika ada pelanggaran itu ada nggak sanksi? Ya, baik khususnya adat lah. Kalau hukum positif sih sudah pasti ya, pasti, korupsi iya, betul. ya melanggar undang-undang ya dihukum gitu. Iya. Tapi kalau secara adat atau budaya Melayu itu gimana tuh untuk yang perilaku tidak berintegritas seperti itu? Memang kalau secara adat itu ada, tapi mungkin tidak langsung ya. Terkadang memang ya kita memaklumi kalau memang sudah tahu orang itu melakukan kejahatan itu biasanya memang akan bukannya menjauhi, memang tidak langsung menghakimi, tapi memang lebih memberi nasihat. Jadi agar mengingatkan lagi orang yang memang sudah terjatuh pada kejahatan itu biar sadar ya, iya, diberi nasihat. betul ya. Karena memang untuk hukuman sudah ada koridornya, sudah ada hukum yang berlaku ya di negara Indonesia ya. Betul. Jadi memang kalau masyarakat Melayu ini nanti melihat kesalahannya, kita berusaha memperbaiki kesalahan itu beri tunjuk ajar lagi, mengingatkan kembali ini budaya Melayu seperti apa gitu. Jadi seharusnya betul. Jadi harapannya juga setelah orang tersebut melalui masa hukumannya itu akan kembali lagi menjadi orang yang berbeda, sudah istilahnya kapok lah lagi gitu. Itu juga bisa menjadi pelajaran juga kepada generasi penerus agar tidak melakukan lagi gitu. Melakukan hal yang sama ya. Betul. Dan kita kan sebenarnya di Melayu ini ada lembaga adat Melayu. Nah, disitulah orang-orang tua yang lebih paham tunjuk ajar Melayu duduk bersama di sana. Jadi bisa mereka yang memberi arahan terhadap budaya-budaya Melayu pada masyarakat. Nah, menarik nih LAM nih sekarang ya, lembaga adat Melayu. Barangkali abang tahu nih, LAM itu ngatur nggak sih tatanan-tatanan hidup ya terkait dengan nih supaya orang tidak korupsi, budaya apa yang harus diterapkan, terus ketika korupsi sanksi apa yang harus diterapkan secara adat gitu. Itu ada nggak barangkali abang tahu nih? Siap. Sepengetahuan saya kalau untuk level mengatur memang belum. Tapi memang LAM
ini pihak yang sering dilibatkan dalam pengambil kebijakan pemerintah. Oh. Jadi pengurus-pengurus Lam ini suka diajak oleh pemerintah daerah khususnya. Kami juga untuk kegiatan-kegiatan juga beberapa kegiatan juga melibatkan Lam khususnya untuk mengetahui budaya Melayu, kosakata Melayu juga. Jadi memang sampai sekarang untuk wewenang mengaturnya itu belum kuat betul. Iya, tapi dengan dilibatkannya Lam ke dalam pengambilan kebijakan pemerintah, saya rasa pasti ada ininya, pengaruhnya juga. Ya, gitu. ada kontribusi positifnya ya. Iya, betul. Agar pembangunan di Kepri ini memang tidak jauh dari budaya Melayu. Iya, betul. Harapannya begitu. Nah ini Bang, kalau saya berkunjung nih ke beberapa daerah, nilai-nilai positif seperti ini itu nampaknya adanya di kalangan orang-orang tua saja. Sementara anak-anak kita, anak remaja kita, generasi muda kita tuh nggak tahu Gurindam 12 tuh apa. Sebagaimana saya juga tidak mengetahui, tidak memperdalam. Tapi kalau orang Melayu kan harusnya itu tahu. Kira-kira kalau di Kepri ini gimana, sama nggak dengan daerah lain, ada kesenjangan gitu? Sebenarnya untuk pengetahuan untuk tingkat anak-anak, saya rasa sudah banyak yang tahu mengenai Gurindam 12. Hanya penekanan maknanya mungkin yang belum kuat. Jadi memang pengembangan karakter anak belum terlalu mengarah ke sana gitu. Jadi memang ya nampak kesenjangan itu ada juga karena memang perkembangan teknologi sekarang ini udah mengubah perkembangan anak gitu. Perilaku ya. Jadi memang sudah paham, mungkin sudah tahu, sering mendengar, tapi untuk mengamalkan Gurindam 12 atau tunjuk ajar Melayu yang lain itu yang memang belum begitu besar kalau untuk anak-anak. Nah kalau di Jawa itu kan saya pernah juga diskusi, mereka tuh ada di kurikulum pendidikannya itu ada bahasa daerah. Jadi belajar bahasa Jawa. Kalau di Kepri ini gimana ya? Ya, untuk muatan lokal bahasa daerah ada, tapi kalau tidak salah saya memang kemarin itu pernah ada usulan lagi, karena sempat memang muatan lokal bahasa Melayunya itu sempat hilang ya, karena udah ada arahan memang mau dikembalikan lagi, betul. Iya. Terutama memang kemarin lebih banyak terfokus ke tulisan Arab Melayunya. Oh gitu. Iya. Nah, nanti arahnya memang lebih ke tunjuk ajar Melayunya yang memang harus digalakan. Betul. Ini pemerhati budaya juga mulai ini menuliskan kembali manuskrip lama yang masih bertuliskan Arab Melayu dengan bahasa Melayu lama. Ini ditulis ulang, dibuat lagi dengan bahasa Indonesia yang sekarang agar lebih dimengerti ya. Harapannya memang kita bisa kembali ke sana, ke tunjuk ajarnya. Betul. Jadi betul-betul difahami oleh generasi muda. Mungkin media pembelajarannya juga harus yang pas dengan anak-anak muda, menarik gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kontribusi kantor bahasa Kepri ini apa nih di dalam tusinya sehari-hari nih terkait dengan pengembangan nilai-nilai anti korupsi di Kepri-nya nih? Oh iya. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Yang terutama yang sudah dilakukan kalau untuk masyarakat, kami pengembangan lebih banyak di literasi anak, literasi di komunitas juga di sana. Kemudian ada penyuluhan juga untuk instansi, untuk sekolah-sekolah seperti itu. Jadi sebenarnya dengan meningkatkan literasi tadi, literasi kan kita mengenalkan kepada bahan bacaan. Harapannya dengan bahan bacaan berkualitas itu juga akan mengembangkan anak-anak menjadi lebih berkualitas, yang paham bahwa korupsi ini harus dihindari. Jadi mereka dengan bacaan-bacaan yang bagus, lebih kritis dan bisa mengetahui yang baik dan benar seperti itu. Nah, melalui penyuluhan juga memang kita kan lebih banyak ke penyuluhan bahasa. Nah, yang disuluhkan atau diajarkan ke masyarakat itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayunya ya?
Lebih ke bahasa Indonesia. Lebih bahasa Indonesia. Lebih ya? ke bahasa Indonesia, betul. Oke. Tapi untuk program kami, khususnya kami yang penerjemah, memang TUSI di daerah, kantor bahasa, balai bahasa itu penerjemahannya bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Yang berhubungan dengan bahasa asing itu TUSI-nya sudah ke pusat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oh. Iya, memang sudah bagi-bagi Bukan di tugas. balai atau kantor bahasa ya? Kalau ada permintaan dari masyarakat, itu bisa saja kami yang menerjemahkan untuk bahasa asing. Tapi kalau untuk TUSI dari kantornya, itu memang ke bahasa daerah. Oke. Bahasa Nah, daerah. kan saya ingat nih, ada tagline bahasa Indonesianya apa sih? Tagline, aduh jadi lupa. Oh ya, slogan. Apa? Slogan atau moto lah. Ya, moto. Motonya Badan Bahasa itu kan saya pikir keren banget itu. Iya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Betul. Ini luar biasa nih. Iya. Nah, sekarang kontribusinya kalau lestarikan bahasa daerah itu apa yang sudah diperbuat oleh Kepri itu? Yang sudah diperbuat oleh kantor bahasa Kepri di lestarikan bahasa daerah, yang pertama kita mengumpulkan kosakata bahasa daerah dan kita membuat kamus dari situ. Kamus bahasa daerah ya? Betul. Nah, sebenarnya di satu sisi mungkin terkesan agak dilematis ya, karena ini Pak, bahasa Indonesia akarnya kan bahasa Melayu. Jadi sebenarnya itu sudah terbawa semua ke bahasa Indonesia. Iya. Rata-ratanya ya secara umum seperti Jadi itu. gampangnya kalau mau tahu kamus bahasa Melayu, kasih aja kamus besar bahasa Indonesia gitu. Itu rata-rata. Tapi tapi memang kebijakan sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia itu kan tidak hanya terpusat ke bahasa Melayu. Jadi kita bahasa Indonesia serapan-serapan ya. Betul, mengambil serapan-serapan bahasa daerah yang sebenarnya di bahasa daerah ini atau mungkin yang sebelumnya di bahasa Melayu, tidak ada istilah itu. Ya udah, kita ambil dari istilah bahasa lain seperti unggah, unduh. Itu kan bukan bahasa Melayu lagi, betul. Upload. Nah, itu kan sudah diinikan ya, disesuaikan jadinya. Kita mengambil dari bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa daerah gitu kan. Jadi jangan mengadaptasi dari bahasa Inggris semua gitu. Nah, jadi udah kita angkat bahasa daerah gitu. Iya, jadi ada serapan-serapan dari bahasa daerah yang dijadikan menjadi bahasa Indonesia gitu. Betul, tapi akarnya memang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Iya. Ya, tapi memang ada bahasa-bahasa Melayu yang ya kalau istilahnya ada bahasa Melayu, bahasa atau kosakata arkaik itu yang sudah jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai lagi, itu bisa diangkat lagi di kamus bahasa Melayu seperti itu. Itulah yang kita angkat, kita balikan lagi. Iya. Terkait dengan download dan ngunduh nih, saya jadi inget nih. Ini guyonan ya. Oh iya. Kan ada ngunduh mantu ya. Oh iya. Itu jadi download mantu. Download Indo. Canda. Oke, nah mungkin nih udah mendekati akhir diskusi kita nih. Siap. Bang Faisal ya. Siap. Bang Faisal. Siap. Kata teman-teman saya itu kalau kita landing di Bandara Raja Haji Fisabilillah ya di Tanjung Pinang ya. Ya, Tanjung Pinang. Nah itu otomatis jadi orang itu pandai berpantun, langsung otomatis pantun gitu loh. Begitu datang nginjakin kaki di bandara tuh otomatis pantun gitu. Itu gimana tuh? Nah, itu kalau benar seperti itu sebenarnya luar biasa, karena saya dari 2011 sampai sekarang belum fasih juga berpantun. Jadi tapi ini kita berbagi nih sama sahabat-sahabat saya nih. Iya. Pantun dong satu aja buat siap. Ya yang nilai nanti korupsinya itu seperti apa? Iya. Tapi betul satu ya. Satu aja. Jangan satu nanti tambah lagi. Tambah lagi nanti kena harus bayar gitu. Oh iya. Canda. Izin. Oke, izin lihat contekan lagi. Oke. Ya, ini contoh pantun dari saya. Semoga berterima. Berterima. Kalau bahasa ini ya, Indonesianya. Ya, pohon keladi tepi telaga, tumbuh sekucup kembang melati.
integritas diri hendaklah dijaga. Perihal korupsi jangan dekati. Mantap. Ya sudah cukup satu. Karena harus browsing lagi kalau Harus lagi. Jadi pantun itu pun sebenarnya bedanya ini sedikit gambaran pantun Melayu menurut budayawan juga. Pantun Melayu memang sudah dekat dengan budaya Melayu, tapi sekarang perkembangannya kita pantun sudah ikut dengan ya mungkin di media ya. Kalau biasa di media tiap ada yang berpantun selalu yang penontonnya bersorak, yang merespon. Nah kalau pantun Melayu sebenarnya tidak boleh. Seperti itu. Iya. Jadi yang teriak cakep Nah, itu nggak boleh ya? Nggak boleh kalau untuk di Melayu sebenarnya. Ya. Gitu. Kalaupun misalkan di acara. Kenapa nggak boleh gitu? Sebenarnya kalau pantun Melayu itu ada sakralnya juga sebenarnya gitu. Sebenarnya ya, karena petua-petuanya ada di menghormati situ. ya. Oh, iya. Nah itu kayaknya tuh menjamurnya sejak ada lawakan ya berpantun berbalas pantun itu. Tapi ada juga memang kalau di kondisi misalkan untuk hiburan itu boleh juga. Boleh ya. Kan? Tapi ada istilah Melayunya itu ewah. Ewa, jadi ada yang lawannya biasanya yang merespon berbalas pantun. Berbalas pantun betul. Nah itu ada budayanya. Dan untuk pantun juga sampiran dan isi biasanya walaupun orang tahu kadang ya sampiran yang penting bunyi akhirnya itu sama. ABAB atau AAAA, tapi sebenarnya aslinya itu sampiran, baik sampiran maupun isi itu arah maknanya itu seimbang harusnya, walaupun intinya di dua baris terakhir. Iya. Nah itu yang buat masih berat untuk membuat pantun. Nah ini nih, jadi ternyata sahabat sekalian yang kalau mungkin di acara-acara resmi kali ya itu yang nggak bisa tuh bilang cakep. Takutnya nanti ada upacara pernikahan sedang ada nasihat-nasihat bilang sekapur siri, kita nyeletuk kayak cakep gitu. Iya, itu bedanya pantun Melayu memang. Oke. Nah terakhir sekali, ini sih mudah-mudahan Bang Faisal bisa nih kasih closing statement dalam bahasa Melayu. Nah, nanti baru diterjemahin. Nah. Kan bahasa Melayu mirip-mirip lah dengan bahasa Indonesia ya. Iya. Cuma mungkin ada penekanan-penekanan di akhir atau di apa gitu ya. Iya. Nah kalau untuk bahasa Melayu sebenarnya ada istilah di sini Melayu tinggi. Melayu tinggi itu Melayu yang memang digunakan di kalangan kerajaan. Nah itulah yang bisa dibilang cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi penulisannya lebih ini di sana. Nah kalau untuk bahasa Melayu pergaulan itu yang berbeda, dialek-dialeknya berbeda. Ada yang memang penulisannya A di belakang itu dibacain jadi gitu, macamnya. Nah, closing statement itu yang belum. Di skripnya nggak ada ya? jadi belum ada contekan untuk itu. Oke, bahasa Indonesia aja yang terkait dengan nilai-nilai anti korupsi lah. Gimana Bang Faisal? Iya, yang jelas pesan dari saya, karena kita sudah tahu korupsi itu salah, jadi jangan sekali-sekali didekati. Jangan sekali-sekali didekati. Iya, ya mendekati itu dalam arti bukan langsung kita korupsi banyak gitu, tapi istilahnya mencari peluang sedikit saja itu sudah membuka jalan. Karena sudah mendekati, mencicipi, oh ternyata bisa seperti ini. Takutnya akan mencoba yang lebih besar lagi. Gitu udah aja. Keenakan nih, wah betul. Ternyata enak. Oh nambah lagi ya, gitu nambah lagi. Iya, jadi benar-benar jangan didekati sedikit pun, karena kita sudah tahu pasti itu salah gitu. Jadi sekali sudah mendekati, tercebur, ya basah sedikit tercebur, ya udah itu bisa mengarahkan ke lebih besar seperti tadi. Bukan manusia lagi, sudah setan. Ya, pasal 9 Gurindam 12. Pasal 9. Nanti teksnya kita cari. Kita tulis nanti di. Oke, terima kasih Bang Faisal atas waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan
yang insya Allah bermanfaat sekali ya untuk kita Amin. semua. Ya, ternyata kita memang Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Masing-masing punya adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Dan ternyata di dalamnya tuh punya ujaran yang terkait dengan budaya anti korupsi atau integritas. Iya. Terima kasih. Oke, Semoga siap. Sama-sama. ilmunya bermanfaat untuk kita Amin. semua. Amin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.